Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat semuanya, Mas Salim, nanti perlu kita informasikan ke teman-teman semuanya. Insya Allah perjalanan acara kita ini berwarna. Berwarna nanti dalam arti kita mencoba untuk teman-teman istiqomah hadir di dalam malam Jumatan ini ya. Malam yang insya Allah malam berkah ini. Terus yang kedua adalah kita mencoba untuk betul-betul bisa mengikat Kang Hendra, karena pengalaman panjang, experience itu luar biasa itu beliau. Terus yang ketiga, nah kita ini sama Mas Salim sepakat kalau minta kepada teman-teman salah satu saja setiap session itu untuk menjadi peserta aktif nyatet ya, jadi notulen. Jadi sayang ada beberapa catatan penting yang kita diskusikan saking asiknya nanti kelupaan nggak tercover gitu, walaupun ada recordernya. Ya. Terus yang selanjutnya insya Allah kita akan coba lagi adalah nanti di setiap pertemuan tertentu Mas Salim, selain polling yang kita lakukan, kita juga akan mengadakan apa yang disebut dengan namanya case study. Jadi studi kasus bisnisnya teman-teman, nanti boleh yang mau daftar. Jadi pekan ini kita mau ada studi kasus. Nah, siapa yang mau daftar, kasusnya apa, maka nanti Anda akan menjadi salah satu pembicara dalam forum ini. Nah, sehingga kita harapkan forumnya akan lebih hidup, akan lebih jauh bermakna, akan punya harapan bisa dampak yang cukup luar biasa begitu. Ya, insya Allah begitu. Nah, saya mohon teman-teman tanpa ditunjuk, tanpa diminta, siapa yang bisa nanti membantu untuk bisa untuk bisa menjadi notulen dari obrolan-obrolan kita yang santai, mudah-mudahan tapi berdampak ini. Begitu kira-kira teman-teman ya, insya Allah ke depan kita akan coba lebih hidup, lebih bervariatif lagi konten-kontennya, walaupun durasinya tetap cukup segitu saja insya Allah ya. Kita akan istiqomah nantinya. Baik, kita akan mulai di kesempatan yang berbahagia ini, nanti kita akan bertiga dengan Kang Hendra. Kang Hendra izin ke toilet sebentar, katanya tegang kamera. Jadi Kang Hendra itu memang kalau suruh bicara di depan forum, menyiapkan slide itu bagi dia tuh mending dia buka franchise 1000 titik atau 100 titik begitu daripada harus bicara seperti itu. Padahal ilmunya luar biasa. Baik, di pertemuan yang ketiga ini kita akan bicara tentang masalah bisnis benefit ladder ya. Jadi tangga untuk mendefinisikan manfaat. Tangga untuk mendefinisikan manfaat. Karena ada beberapa hierarki, beberapa tahapan-tahapan yang kita ini sebenarnya pada posisi yang di mana dan kita mau menuju ke mana. Nah, kira-kira begitu ya nantinya. Baik, Mas Salim, bisa kita mulai. Teman-teman ya, kami berharap ada yang membantu untuk bisa notulensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Baik, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian. Pelosok Nusantara dengan berbagai background bisnis yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini kita memilih benefit ladder ini sebenarnya juga hasil dari polling teman-teman. Kemarin ada 3 topik, Kang Hendra. Yang pertama adalah benefit ladder, yang kedua five force-nya Porter ketika kondisi persaingan lagi kita harus hadapi. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan generic strategic Porter. Tiga itu. Nah, tapi ternyata pilihan terbanyak jatuh pada benefit ladder. Dan ini memang sangat relevan dengan obrolan-obrolan sebelumnya karena masih ngomongin tentang value. Dan di kesempatan kemarin, pertemuan yang kedua, kita sudah sepakat bahwa value ini adalah bukan merupakan fitur yang ditempelkan pada produk, tapi sesuatu yang bisa kita definisikan untuk kebermanfaatan bagi customer. Jadi value ini bukan sekedar fitur, tapi sesuatu nilai yang bisa diharapkan menyelesaikan problemnya customer. Atau kalau dibalik, customer mencari apa terhadap kita. Nah, hari ini kita akan pertajam lagi. Kebetulan ada Kang Hendra yang sudah expert di bidangnya. Nanti Abi Davis juga mengupas ya. Mungkin saya yang gantian nggak begitu. Terkait masalah branding, marketing dan sebagainya juga tidak sebanyak
yang sudah dimiliki oleh Abi Darwis dan Kang Hendra. Nah, tapi paling enggak saya akan mengawal satu persatu ya. Benefit ladder yang kita ambil ini ya, kita gunakan empat step ya, 4 step. Yang pertama adalah customer target, ya. Yang kedua adalah produk fitur, yang ketiga adalah functional benefit, baru kemudian emotional benefit. Nah, ini kita coba akan lihat ya. Ketika kita menjalankan bisnis, memang tentu saja kita harus melihat customer yang mana yang akan kita bidik. Nah, customer yang mau dibidik ini tentu aja kita harus lihat profilingnya bagaimana, segmentasinya bagaimana. Kita misalnya mau membidik market ya dengan geografik tertentu atau dengan psikografik tertentu atau dengan demografi tertentu atau dengan behavior tertentu, ini yang kemudian akan mendefinisikan kita mau membidik yang mana. Nah, ketika ini sudah mulai dibidik, lalu kemudian kita hadirkan produk fiturnya. Dan ini tentu akan menghadapi berbagai macam persaingan ya. Produk sejenis ya dengan fitur sejenis dan lain sebagainya. Tapi untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan pertandingan, maka sudah banyak diulas dari para pakar branding bahwa branding itu adalah ngomongin persepsi. Persepsi yang bisa ditancapkan ke benak dari para customer. Jadi kalau misalnya kita mau mencuplik ya dari yang berkali-kali disampaikan oleh salah satu teman kita, Mas Dodi, bahwa antara Ponimax dengan Feminax ya gitu ya, sebenarnya isinya nggak jauh beda. Tapi ketika orang ditanya, kalau sakit kepala yang dicari apa? Panadol, Ponimax, dan sebagainya. Kalau misalnya lagi nyeri head, yang dicari apa? Feminax dan kawan-kawannya. Padahal isinya nggak jauh beda. Kenapa kok mereka bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda, padahal secara produk fitur nggak jauh berbeda. Nah, inilah yang kemudian kita akan obrolin, Bi. Apalagi nanti biar lebih banyak disampaikan oleh Kang Hendra, bagaimana sih fungsional, benefit, emosional benefit, lalu produk fitur itu kayak gimana. Nah, gitu. Kang Hendra sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Abi, silahkan, Bi. Oke, baik. Jadi nanti ini menarik sekali ya, Mas Salim. Sekali lagi kita diingatkan bukan hanya di benefit ladder di dalam apa namanya step tahapan-tahapan benefit, tapi juga seperti yang polling kemarin diingatkan juga di dalam strategi General Porter terkait dengan fokusnya kita kepada target marketnya kan gitu. Ini penting banget ternyata teman-teman ya. Jadi selalu kita mulainya dulu dengan siapa dulu dia, baru dia fitur-fitur penguatnya apa. Nah, baru kita akan bermain di function dan di emosional. Oke, Kang Hendra, boleh memberikan apa namanya gambaran, ulasan terkait dengan apa yang kita bahas malam ini. Oke, wah di ilmunya udah keren-keren nih. Ada emotional benefit, functional benefit, product feature, sama consumer target. Kalau saya mah di lapangan ya, karena kan memang saya kebetulan ada di lapangan terus gitu. Jadi ibarat kasarnya kalau kita bicara orang perang gitu ya, James Bond itu saya di lapangan. Agen rahasia, jadi orang nggak tahu saya siapa, orang nggak tahu siapa. Jadi ketika ngeriset tuh orang nggak pernah paham kita siapa. Nah di lapangan itu ada banyak banget teori-teori yang tidak ada di buku, tidak relate di buku, bahkan mungkin menabrak pakem-pakem yang ada dari sisi branding, marketing maupun produk yang saya alami di lapangan. Di beberapa jika ada emotional benefit, ada functional benefit, ada product feature, ada consumer target. Tapi tahu nggak apa sih yang menghubungkan keempat-empatnya sehingga suatu brand itu bisa meledak, gitu. Sebenarnya ada jembatannya. Sebenarnya kalau kita bicara yang kanan kirinya itu sebagai tangganya atau enggak pijakan-pijakan itu sebenarnya itu menghubungkan. Kalau saya bilang yang kanan kirinya, tanpa kanan kiri itu tangganya nggak akan jadi tangga. Nah orang suka lupa kanan kiri ini apa, atau bahkan nggak tahu, gitu. Atau bahkan nggak tahu, gitu ya. Nah yang saya pelajari di lapangan adalah banyak ahli-ahli yang bilang bahwa kalau mau bisnis start dari produknya dulu, betul. Kalau mau bisnis start dari brandnya dulu, betul. Kalau mau bisnis mulai dari risetnya dulu, betul.
Kalau bisnis tuh mulai dari apa namanya target marketnya dulu juga betul. Tapi apa yang menyebabkan suatu brand ini besar atau meledak? Ternyata jawabannya cuma satu, yang orang nggak banyak punya, momentum. Oh iya. Ya, Ya, momentum. tanpa momentum, sebagus-bagusnya produk selesai, sejago-jagonya marketing selesai. Ya, cuman orang tidak paham bagaimana melihat momentum yang tepat buat brandnya. Jadi gini, saya ambil contoh gampang. Waktu pertama kali, saya ceritain brand saya dulu ya, nanti saya ceritain brand lain. Waktu pertama kali kita bikin abnormal di masa itu, ya, itu bukan karena Indominya sebetulnya yang bikin viral, bukan karena apa-apanya, bukan karena nama abnormalnya, bukan karena brandingnya jago, tapi momentumnya tepat. Begini, saya tanya Bapak Ibu, siapa yang menciptakan touchscreen pertama handphone? Yang pertama, kali touchscreen handphone. Ada yang ingat? O2 atau Dopot. Ingat nggak? Mungkin O2 Dopot itu pertama kali touchscreen. Sekarang masih ada nggak barangnya? Nggak ada. Kenapa? Karena momentumnya nggak pas. Pada saat dia mengeluarkan itu, orang belum butuh dengan touchscreen. Beberapa tahun kemudian muncullah Android. Meledak nggak? Meledak. So, kalau Bapak Ibu nggak usah terlalu takut atau worry ketika bukan yang pertama nih, gue udah kayak kesekian brandnya. Atau gue udah yang kesekian nih bikin brand ini. Nggak usah takut. Karena kalau momentumnya pas, Bapak Ibu yang meledak. Nah, bicara tadi tuh dari sisi situ ya. Nah, bicara normal dulu. Dulu tuh orang itu butuh nongkrong, tempat nongkrong, murah, chargeran, wifi. Tahun 2013, 2014. 2014 itu tuh internet masih sangat lemot. Jadi kalau pakai handphone tuh lemot. Kalau kenceng harus pakai wifi. 2014 ya bicaranya. Kalau sekarang udah kenceng di handphone. Jadi orang tuh butuh tempat colokan, butuh chargeran, butuh tempat nongkrong, dan butuh wifi. Tapi dengan makanan dan budget yang murah. Nah, momentumnya dapet di situ. Akhirnya meledak. Gitu. Tapi kenapa? Walaupun abnormal itu besar, kenapa ada kopi kenangan yang lebih besar daripada abnormal? Ini ada dua nih. Sama. Ketika perkopian waktu itu viral, ketika kita viral, terus perkopian Indonesia viral, dia bukan brand yang pertama kan? Dia brand kesekian. Tapi dia masuk di momentum yang tepat di mana dia mengusung konsep Starbucks, tapi dengan lebih minimalis dibandingin Starbucks. Momentumnya pas, karena orang saat itu lagi viral-viralnya es kopi susu. Tapi orang hanya fokus bikin produk kopi susu. Fokusnya. Mereka nggak melihat momentum apa nih yang dibalik perkopian ini. Bahwa perkopian ini membuat orang-orang momentumnya ya, jadi aware bahwa ternyata kopi yang enak itu belum tentu Starbucks. Kopi yang enak itu nggak harus mahal. Gitu. Dan nggak usah takut untuk berkompetisi dengan Starbucks gitu. Kopi kenangan muncul. Bahkan lebih baik daripada abnormal. Secara positioning dan segala macamnya di awal-awal. Gitu. Ketika muncul momentumnya pas, orang lain butuh, dan saat itu Kulo tidak bisa memanfaatkan momentumnya, karena Kulo itu didatengin oleh, Tuku didatengin oleh Pak Jokowi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan momentum dengan datangnya presiden ke brandnya dia, hilang momentumnya. Yang viral malah kopi kenangan. Itu momentum yang kedua. Yang ketiga, saya contoh paling gampang ya, geprek bensu, siapa yang nggak tahu? Bisnis geprek itu dari kapan sih adanya? Udah lama. Semua orang udah pernah bikin geprek. Tapi kenapa kok geprek bensu masih bisa viral? Momentumnya pas. Tapi orang-orang yang nggak tahu, latah. Nah inilah kejadian orang Indonesia. Ketika geprek latah, semua orang berbondong-bondong bikin geprek. Nggak ngerti, cuma pengen ikut flow-nya. Yang buat geprek viral itu bukan karena brandnya, tapi dia meng-create produk yang udah long lasting. Ayam geprek itu kan sebenarnya ayam penyet. Bedanya ayamnya crispy di geprek. Itu doang bedanya. Itu produk udah long lasting di Indonesia. Gitu, udah long lasting. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengcopy brandnya, kopilah brand yang memang produk yang memang sudah long lasting. Nah, orang nggak pernah lihat nih. Nggak pernah lihat, cuma ikut yang viral ikutin. Ketika kopi-kopi yang viral, orang ikut-ikutan. Tapi mereka nggak ngerti coffee shop yang kayak gimana yang bakal besar. Hanya ikut-ikutan doang. Nggak ngerti gimana caranya biar momentum itu dapat. Nah, balik lagi. Kita mengacu kepada siapa yang tahu grupnya Sinarmas Group, ya?
atau Mayora Group. Mayora Group itu adalah the best copywriting, ATM. Ya, dia biarkan dulu orang lain bikin brand, dia tunggu sampai 5 tahun, bayangin, dia tunggu sampai 5 tahun, baru dia bikin produk. Ketika Indomie udah berapa lama bikin? Udah lama kan? Dia menunggu momentum yang pas, dia menciptakan mie sedap, kayak gitu contohnya. Ya, contoh, mie sedap itu muncul karena kopi. Semua brandnya grupnya ini adalah mengcopy brand lain. Ketika Indofood mengeluarkan sari gandum, dia menciptakan produk yang mirip. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut bahwa kita harus menciptakan something new yang viral. Nggak harus. Ciptakan yang sudah ada, cari momentumnya kapan, ikutin. Cari momentum. Momentum itu ada 2. 1, kapan. Ya. 2, yang kayak gimana yang bakal kena momentumnya. Gitu ya. Itu paling gampang. Contoh nih misalnya. Sekarang nih, kalau Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu tanya ke saya, minuman kekinian misalnya, kayak haus gitu nih, kan banyak banget nih yang ikut-ikutan sekarang nih, viral. Masih seksi nggak? Masih, kalau tahu kelasnya. Ngerti nggak? Saya kasih tahu di gambaran. Apa brand yang besar di Indonesia, dan Indonesia banyak bisa bikin, tapi pemain besarnya belum banyak. Apa? Ambil contoh, Pizza Hut. Siapa yang nggak pernah makan Pizza Hut? Ya, tapi ada nggak brand pizza Indonesia yang besar, viral sebesar Pizza Hut? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Indonesia bikinnya pizzanya kecil-kecil, outletnya. Pentis Pizza sempat tuh lumayan besar, tapi tidak di-maintain dengan baik, dia goyang. Tapi Pizza Hut, brand pizza, tidak ada yang berani berkompetisi dengan Pizza Hut secara positioning disamain. Karena kenapa? Pizza Hut terlalu besar untuk sendirian. Anda tinggal kopi doang. Pizza Hut sudah mengedukasi masyarakat Indonesia dan Domino untuk memakan pizza. Tapi brand lokal tidak ada yang mengikuti. Malah milihnya kopi, milih minum kekinian, itu contoh. Contoh ya. Dan brand itu ada siklusnya. Nah, siklus ini beda-beda setiap brand. Produk, contoh, burger. Pernah nggak burger viral? Pernah, Kelenger Burger zaman dulu. Ingat nggak? Kelenger Burger. Habis itu Kelenger, Blenger, hilang eranya, nggak viral lagi. Sekarang viral lagi. Burger Bangor muncul, Burger X muncul, Burger Y muncul. Ya, jadi ada siklusnya. Setiap produk akan ada siklus dia meledak lagi. Silakan pelajarin. Ini ada ilmunya soalnya. Untuk pelajari kapan produk ini akan meledak lagi. Gitu. Jadi banyak produk-produk. Jadi berangkat dari momentum si produknya, bukan produknya. Jadi saya bicara itu dulu sebelum bicara ke produk. Bocor nih, halo. Ya, saya bicara itu dulu Mas Salim sama Mas Abi. Jadi itu momentumnya. Nah, habis itu baru tuh dilihat siapa dekat-dekatnya, kenapa brand itu besar, kenapa Pizza Hut bisa nggak sih mainan kecil-kecil, bisa nggak? Bisa kan? Kenapa dia nggak lakukan? Starbucks bisa nggak dibikin kontainer kecil kayak kopi kenangan? Bisa kan? Tapi kenapa dia nggak lakukan? McD, dia bisa kan bikin ayam kecil-kecil kayak The Besto, kayak apa? Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia nggak lakukan? Karena positioning dia adalah lokasinya, tempatnya yang besar. Orang datang, kumpul sama keluarga, makan ayam. Gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Dia tahu bahwa positioning dia di situ. Dan dia biarkan tuh orang-orang main ayam murah-murahan. Biarin aja lo jual murah. Lihat nanti ketika harga ayam naik, harga cabai naik, harga sewa naik, terus SDM naik. Yang pusing siapa? UKM. UKM ini pusing langsung nih. Gila, harga ayam naik, harga gaji karyawan naik nih, udah setahun kan inflasi naik segala macam. McD sama KFC nggak pusing. Silakan kalian bertempur dengan harga yang murah-murah. Saya menggunakan harga yang mature. Mature itu harga yang udah dihitung banget sehingga ketika kenaikan terjadi dia nggak akan naik sampai di titik tertentu. Akhirnya semua orang berlomba-lomba, gue lebih murah daripada dia, gue lebih murah daripada dia, nggak ada habisnya. Karena orang Indonesia untuk menang market cuma satu kuncinya, pengen lebih murah. But that's not bullshit. Ya,
Itu bukan solusi. Jadi McD pakai itu cuma ketawa, haha biar aja. Tapi ketika waktunya mereka tutup sendiri. Dan akhirnya sekarang brand-brand ayam geprek bertumbangan satu persatu. Yang bertahan hanya McD. Karena dia udah tahu rasional price untuk seorang keluarga membeli ayam dan nasi adalah 25.000 sampai 35.000. Itu udah dipikirin. Gitu. Tiba-tiba kita menciptakan 10.000 dengan sosokan kita lebih murah gitu. Bisa, tapi harus pakai volume. Mau sampai kapan volumenya bertahan? Karena kenapa? Kalau Anda bermain dengan margin tipis mengandalkan volume, saya beda aliran ya. Ada orang yang alirannya pengennya margin tipis saja, nggak apa-apa yang volumenya banyak. Saya alirannya nggak gitu. Saya alirannya adalah margin yang proper. Emang bisa ada ilmunya gitu ya. Bisa margin dengan proper, tetap dengan terjangkau tapi proper hitung-hitungannya gitu. Jadi jangan dikorbankan harga jualnya. Karena corona ini mengajar kita satu hal. Semua orang yang marginnya tipis kolaps. Yang marginnya tipis kalau corona ini kolaps. Karena kan dia butuh volume. Volumenya jeblok, selesai. Tapi orang yang marginnya lumayan, oke, proper, itu mereka turun, tapi nggak terlalu bleeding. Gitu. At least mereka masih bisa survive. Karena mereka punya tabungan untuk cash flow-nya. Ditambah lagi, setiap nambah cabang akan nambah SDM. Nah, penambahan SDM ini kan nambah terus. Sementara omset belum tentu nambah dan marginnya tipis. Jadi gimana Anda bisa bermain dari margin tipis ini nih ketika dibutuhkan SDM berkualitas misalnya. Gitu. Jadi tadi yang market trader tadi itu urusannya produk, benefit dan lainnya itu harus ada momentumnya. Create your momentum. Itu CB kalau dari saya. Jadi produk boleh. Tapi kalau banyak saya, Mas Hendra, kalau Mas Hendra lebih memilih marketing atau produk, saya aliran yang produknya duluan. Jadi ada orang produknya biasa aja nggak apa-apa, yang penting marketingnya bagus, brandingnya bagus, viral, laku. Kalau saya orang yang produknya dulu. Oke, Gitu. Kang Hendra, kalau berarti kalau dari posisi, kalau saya diskusi tentang BMC, bisnis model canvas, ya kan? Itu kan selalu ada dua pandangan ya. Pandangan dari ada customer-nya ya, yang mereka membutuhkan barang yang punya value begini. Atau kita berangkat dengan produk yang punya value seperti ini, cocok untuk market yang seperti apa gitu. Ya. Berarti kalau Kang Hendra lebih suka bermain di tengah ya, value dulu, baru untuk marketnya siapa gitu. Bukan, jadi gini, Bi. Momentumnya dulu. Oh, momentum, oke. Momentumnya dulu nih, kira-kira ayam ini muncul hanya untuk seasonal atau benar-benar bakal long lasting. Terus momentumnya itu kapan? Kapan momentum ini terulang lagi? Terus cek kompetitor yang bermain di area itu banyak nggak? Kalau sedikit, banyak brand yang sedikit. Contoh paling gampang tadi Pizza Hut. Coba siapa teman-teman di Indonesia yang berani buka pizza sebesar Pizza Hut? Nggak ada. Padahal udah tervalidasi itu sukses. Kenapa nggak ada? Kenapa harus kita kecil-kecil? Kenapa? Umat itu banyak. Jadi kita pakai urun dana aja sekalian bikin yang gede bareng-bareng ya gitu. Bikin yang gede pizzanya mulai, yang benar yang proper. Masa kita nggak bisa bajak orang-orang Pizza Hut bikin pizza enak? Pentis pizza enak kok kemarin, cepat viral lagi. Menurut saya enak ke pizzanya, gitu kan? Dan dia pernah sukses, gitu. Tapi kenapa dia nggak bisa bertahan? Saya nggak tahu. Harus dibedah lagi lebih dalam. Tapi intinya adalah Pizza Hut itu udah tervalidasi dan dia tidak ada temennya. Segampang itu Bi kalau nganalisa Bri. Jadi nggak usah pusing-pusing. Di minuman latah bikin minuman, bikin kopi latah, ayam geprek bikin ayam geprek. Ntar apalagi yang viral, bikin lagi. Nggak segampang itu Roberto kalau kata kita. Jadi jangan latah. Please UKM please jangan latah. Please analisa dulu sekali lagi apakah memang itu seasonal atau long lasting. Dua, apakah momentumnya ayam saat ini tepat ya? Apakah momentumnya kekinian sekarang tepat ya minuman misalnya? Gitu, misalnya gitu ya. Iya. Orang banyak yang nggak paham, cuma akhirnya coba minuman kekinian sekarang. Yang paling banyak bertempur yang mana? Saya kasih kelas minuman ya. Nih, di minuman kekinian. Level 1 itu adalah brand-brand yang udah existing. Siapa? Ban-ban, Chatime, Koi, Kokumi. Yang secara harga, konsep segala macam mahal. Level 1. Level 2. Kokumi itu level 2. Level 1 itu ban-ban, Chatime, Koi.
Level 2 itu ada Kokumi, hanya Kokumi. Satu lagi sih ada gulu-gulu, tapi menurut saya gulu-gulu ini masih banci kategorinya kalau menurut saya gulu-gulu. Ya, level 3 haus. Jadi haus itu level 3, saya kasih tahu aja. Haus itu level 3 kelasnya. Nah, level 4 sama level 5 inilah yang Agak berkerumun banyak putus-putus. banget. Iya, yang kecil-kecilnya harga 5.000, harga 7.000, bertempur semuanya di sini jadi Red Ocean. Tapi levelnya haus Blue Ocean. Levelnya Banban Blue Ocean, levelnya Kokumi Blue Ocean. Bahkan haus belum bisa disamakan dengan capai. Apa rasa powdernya? Kalau Anda tahu powdernya capai dengan haus tuh beda jauh. Powdernya ya. Capai itu powdernya lebih premium, powdernya Banban lebih premium, sementara powdernya apa namanya? Haus murah. Orang tahu kalau itu powder yang murah. Hanya di branding dengan sangat cantik sehingga dia viral. Saya udah bilang ke teman saya, ke Mas Gufron, please lebih deep lagi, perhatikan lebih dalam lagi, lu bisa kepleset. Saya cuma kasih kode gitu doang. Keplesetnya apa, Ndra? Silakan analisa lagi lebih dalam. Saya nggak mau bocorin juga ke dia. Silakan analisa kenapa lu bisa kepleset kalau misalnya tidak benar-benar dirubah sekarang. Karena mereka mulai dari Jakarta, ingat. Ketika Anda mulai dari Jakarta, mau murah, terus di branding dikit, jadi mahal, orang beli. Tapi begitu masuk ke Jawa Tengah, ke daerah gitu ya, kita lihat. Ngos-ngosan ya. Iya, kemungkinan. Ya, karena banyak pertempuran yang harga 5.000 sampai 15.000 itu tuh pertempurannya dunia Minuman. perminuman. Tapi lihat yang harga 25 sampai 35, nggak banyak. Hitung aja. Yang harga 25 sampai 35 nggak banyak. Itu yang seksi. Nah, momentumnya apakah tepat buka sekarang? Apakah tepat buka tahun depan? Nah, lihat momentumnya. Pikirin, kapan pertama kali capai masuk Indonesia? Dan kapan capai mulai viral dan mulai orang menjadi kebutuhan makan minum capai? Itu siklusnya. Tuh, saya kasih clue. Kita melihat siklus brand itu ada siklusnya, Pak. Ada siklusnya, kamu nggak? Hitung dari pas pertama kali si capai itu viral. Sampai dari mulai dia datang sampai dia viral itu berapa lama? Habis itu hitung, majuin lagi, hitung, majuin lagi. Kapan tahunnya? Dapat pasti. Itu momentumnya. Kita lihat momentumnya. Oke. Ayam geprek turun, tapi akan viral lagi. Kapan? Nanti. Gitu. Khususnya setelah pandemi. Mas Salim mungkin mau nambahkan, Mas Salim, yang terkait apa namanya, yang tangga tadi, Mas. Kalau saya mungkin kepada ini ya, apa namanya, banyak teman-teman itu, termasuk ini kalau kita singgungkan dengan 9 pilar ya, 9 pilar atau yang sering kita belajar di situ adalah bahwa core-nya meningkatkan kepuasan pelanggan ya, itu adalah menemukan pelanggannya. Nah, termasuk tahu persis bagaimana target dari customer itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat dan ini merupakan pintu masuk untuk memberikan benefit-benefit yang lain gitu loh. Nah, apa namanya? Mungkin Kang Hendra bisa kasih clue ya, bisa bantu teman-teman UKM itu bagaimana betul-betul mendapatkan target market yang tepat begitu loh ya. Nah, untuk sebuah produk. Menarik. Jadi gini, saya ingat banget, saya tuh terinspirasi dari ilmunya Coach Fahmi ya, ketika di Malang. Ini jujur, ini benar-benar terinspirasi. Cuma bedanya saya itu langsung mempraktekkan di lapangan. Jadi saya waktu ikut GBC itu saya ingat banget ada teori 5 level konsumen. Benar nggak Mas Salim? Iya. Ya kan? Cuma saya buat versi saya, versi di lapangan. Tapi 5 level saya pakai. Tapi versinya Hendra Akpa yang lihat di lapangan tuh kayak gini loh. Gitu. Contoh nih, level 1 adalah konsumen Bapak Ibu sendiri. Your own. Nah, bagaimana kan kalau saya produknya baru nih, belum mengerti konsumen. Gampang. Saya tanya Mas Salim sama Mas Abi. Ayam crispy. Siapa yang makan ayam crispy? Usianya kan kebanyakan dari usia anak kecil sampai usia dewasa. Kan lebar banget nih usianya, semua orang makan. Nah, pertanyaannya, mau ngikutin siapa? Gitu. Jadi di dalam kompetitor dan pelajaran saya baru aja mendalami sebuah ilmu kompetitor yang akan nanti saya ajarin kebetulan saya ada seminar, nanti saya akan update di seminar situ tentang kompetitor. Menarik. Versi saya kompetitor saya baru banget mengupdate. Terbagi 3 ternyata yang gampang, direct, indirect, dan shadow. Nanti kita bahas di materi khusus di bincang bisa laris ini tentang kompetitor.
Direct, indirect, sama shadow. Wah, ini menarik Shadow. banget. Nah, kalau shadow, bayangan. Kalau Anda Iya. nggak tahu yang mau di mana sebagai benchmarkingnya, Anda nggak akan bisa Betul. menentukan target market. Jadi misalnya gini, saya mau bikin ayam crispy minuman deh, kayak minuman kekinian deh, biar gampang, biar related. Saya pengen ikutin Haus bikin. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Haus mengeluarkan brand Haus 2.0 realnya? Karena saya udah ngobrol sama Mas Buton. Kenapa sih lo bikin 2.0? Lo latah ya ngikutin capaian. Saya sengaja pura-pura tanya begitu ke teman saya. Enggak, Ndra. Nih, gua tahu ya tadi gitu. Dia riset, Bapak Ibu. Dia sadar bahwa dia nggak bisa selamanya main di C atau B. Untuk mengangkat valuasi brand dia harus masuk mall. Cuman yang dia riset hanya target market. Dia lupa ngeriset produknya. Cuma saya nggak ngomong ke dia. Saya lagi biar dia traveling sama saya gitu ya, sengaja. Biar dia tahu sendiri, jangan sampai saya kasih tahu. Dia hanya sadar bahwa ternyata pas dia analisa, yang beli minuman dia, tinggalnya itu di komplek premium. Yang GoFood, yang beli delivery atau beli via WhatsApp, itu dia analisa tinggalnya di komplek premium. Kelasnya kelas premium. So, jadi dia berpikir, ini menarik nih. Yang online kebanyakan belinya adalah orang-orang premium. Orang-orang B dan A. Akhirnya dia membuat 2.0. Jadi dia salah. Bukan salah sih. Menurut saya, jadi saya nggak bisa bilang dia salah. Dia men-zoom out. Besar itu apa sih? Zoom in. Dia men-zoom in output-nya. Menjadi lebih besar dan lebih mewah. Dia tidak men-zoom in produknya. Padahal kalau saya jadi dia, saat dia bikin 2.0, saya langsung zoom in juga produknya kalau saya. Karena market A nggak bakal makan atau minum powder yang kelas C dan D. Di tenggorokan itu nyebrek. Kalau bicara A dan B, dia nggak suka yang terlalu manis. Bicara ABG dan milenial, dia suka yang manis. Gitu. Ini ada dua gap yang berbeda. Jadi ketika saya lihat target market, lagi-lagi nih, mau sasarnya siapa? Iya. McD deh, kita bedah McD ya, biar semua orang common. Target market McD kira-kira pertama kali siapa? Pertama kali, jangan bicara sekarang ya. Pertama kali coba deh. Ingat banget. Pertama kali siapa? Atau sekarang deh. Sekarang market utamanya kalau di imunnya Mas Coach Fahmi itu sisi current customer-nya itu siapa? McD. Ya, existing. Existing sekarang aja. Current customer McD itu adalah family, keluarga. Yes. Tapi customer level 1-nya dia itu adalah ABG. Gitu. Jadi dia, perhatikan, McD di area tertentu ada mainannya, tapi nggak semua. Oh, itu karena lokasinya besar. No. Kalau orang nggak ngerti, kenapa dia ada mainannya? Kalau Anda target marketnya adalah family dengan anak kecil, ikutin McD yang ada mainannya, titik. Tuh, segampang itu. Karena yang ada mainannya itu dia udah analisa bahwa area situ besarnya adalah family. Macan ternak Mahmud Abbas, istilah saya. Mak cantik antar anak dan mamah muda anak baru satu. Mahmud Abbas. Gitu. Jadi mereka tuh pasti beli ayam goreng, ajak anaknya main, mereka meeting, arisan, anaknya main di mainan. Itu di analisa, nggak pakai kaleng-kaleng gitu kalau analisa. Ini contoh paling gampang ya. Oke. Gitu. Saya tahan dulu, Mas. Berarti kalau dia tepat untuk memilih target konsumernya, maka fitur yang dibelikan itu adalah salah satunya tadi itu ya. Fitur-fitur yang akhirnya disediakan, mainan, area open space yang luas begitu ya. Iya. Nah, kadang orang yang kedua. Nah, orang tuh kadang nggak paham nih. Gue kan family, gue ikutin McD aja deh. No, tidak semua McD ngincer family. Ada McD yang mengincernya ABG. Contoh McD di Dago, misalnya di Bandung. Betul. Di pinggir jalan tuh. Itu McD-nya ABG. Lihat, kursinya ini yang rasanya. Kalau McD itu kursinya mulai gaul, kagak ada mainannya, itu pasti diincer millennials. Oh, sampai mereka punya positioning seperti itu ya? Ada yang mature. Yang anaknya itu millennials gitu. Bukan anaknya kecil, tapi anaknya milenial, anaknya remaja. Jadi dia nggak perlu tempat mainan. Bukan karena nggak ada McD yang gede banget kayak di Buaran, di Jakarta di Buaran McD-nya gede banget. Gimana ya? Saya lupa. Nggak ada mainannya, udah gede banget. Mainan tuh murah banget, perosotan tuh murah banget, tapi dia nggak bikin gitu. Nah kalau Anda misalnya, Pak, kok saya kok ikutin McD, kok saya rugi ya? Karena saya marketnya family sama kayak McD, kok saya sebelahnya kok saya sepi ya? Padahal Anda buka di sebelahnya McD yang nggak ada mainannya. Yang lagi diinjak adalah HBG-nya. Nah, Anda nggak paham tuh, gitu lah. Itu bodoh-bodohnya orang lapangan.
Gitu. Orang lapangan tuh niatnya begitu, risetnya tuh sampai oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi pahamilah siapa konsumen Anda sebelum Anda ngikutin kompetitor. Belum tentu tepat. Termasuk sering itu yang disampaikan Kang Hendra, ATM itu amati tiru modifikasi, kalau enggak amati tiru mati ya, mate ya. Iya, kalau enggak ATM amati tiru mati ATM-nya. Bukannya yang modifikasi malah mati gitu kan. Karena Anda karena enggak dipikirin banget nih, ATM itu harusnya modifikasi gitu kan. Atau ATP ambil tiru plug-in aja udah. Tapi plug-innya harus paham kenapa dia memilih family. Jadi McD itu bikin kelas-kelas. Nah, sama kayak ketika kita bikin abnormal. Ada abnormal yang ada ruangan meetingnya, ada yang nggak ada. Iya. Ruangan meetingnya gitu. Nah, ruangan meetingnya itu ditentukan berarti di situ banyak perkantoran. Jadi harus dipikirin siapa dapat diri. Kalau di customer levelnya Coach Fahmi itu kan ada 5. Silakan dikerjakan di Coach Fahmi 5. Yang ketiga, selain tadi saya bicara McD ya, family, ABG. Nah, sebenarnya yang ketiganya ini adalah cowok pekerja. Karena orang kerja cowok itu males yang lauknya banyak, males. Cowok itu mau yang simple-simple. Jadi kalau lagi kerja butuh segala macam, dia langsung order GoFood apa ya, McD aja lah, simple, maka saya cepat pulang langsung selesai gitu, langsung kerja lagi. Cowok yang diincar. Gitu. Yang keempat siapa yang mulai diincar? Nah, setiap variabel konsumen ini ada fasilitas yang disiapkan. Iya. Fasilitasnya apa? Dan komunikasinya gimana gitu. Jadi kalau disempurnakan yang Coach Fahmi ajarkan itu tinggal dari customer level 5 ini bikin masing-masing fasilitas dan komunikasi dan promonya. Jadi belum tentu di area tertentu itu belum tentu sama promonya dengan area lain karena mengikuti siapa customer level Anda. Customer level mana yang mau Anda tarik. Jadi Anda harus menarik konsumen level berapa. Oh, gua bikin promo ini buat menarik customer gua level 5 misalnya. Gitu. Maka nanti dia akan terjadi seperti urutan di dalam benefit itu ya. Betul. Tangga tadi itu ya. Jadi tangga tadi masuk lah jadinya. Produknya seperti itu, akhirnya fiturnya bagaimana, baru nanti function-functionnya sampai ke emosionalnya. Maka berarti kalau kita bermain di ujungnya nanti sudah sangat salah kalau dari awalnya udah salah itu ya. Betul. Karena itu orang cuma ngikutin doang, tapi dia nggak paham banget apa yang lagi dibidik dari brand tersebut. Jadi jangan jangan cuma ngeplugin gitu aja gitu, intinya gitu. Ayo benar-benar di riset lagi lebih dalam. Target market itu tuh banyak variabelnya. Jadi contoh nih, oh saya mau mengeluarkan paket anak-anak gitu misalnya, paket anak-anak. Itu saya tahu berarti yang market saya itu customer level 5 saya, customer level 2 saya adalah anak kecil misalnya. Gitu. McD itu pintar, perhatiin. Siapa yang ngeh kalau McD itu suka buka di area yang banyak TK-nya? Ada nggak? TK, kindergarten, dan SD. Dia pasti buka. Yang diincar tuh anak kecilnya. Dengan harapan anak kecilnya pengen makan, dan makan nggak mau repot, pengennya simpel-simpel. Udah makan McD aja, yuk, gitu. Gampang. Nah, orang nggak sadar bahwa dia nggak dididik itu, gitu. Nggak ngeh. Pikir, oh lokasi bagus ya, premium. Oh, di deket. Oh, dia ikutin KFC. No, McD nggak pernah ikutin siapapun. Saya kasih tahu. Saya udah analisa banget. McD itu benar-benar punya analisa sendiri. Dia tuh unik banget brandnya. KFC sering ngikutin brand lain. McD jarang. Kalaupun ada, paling itu kebetulan dong. Kalau menurut saya, kebetulan. Gitu. Nah, karena kenapa? Dari target market itu, kita bisa menghitung berapa conversion rate daripada brand Bapak Ibu. Nah, ini ilmunya lain lagi nih. Conversion rate itu lain lagi turunannya. Menghitung conversion itu nggak gampang gitu. Nah, itu ada rumusnya lagi. Karena kalau Bapak Ibu nggak tahu siapa target marketnya yang real, nggak usah ngomong conversion rate. Gitu. Memangnya Indomaret sama Alfa begitu aja plak-plakan sebelah-sebelahan? Nggak begitu. Karena saya udah pernah ngobrol sama direksinya Alfa, saya pernah ngobrol sama direksi Indomaret. Dan mereka ternyata nggak masalah walaupun sebelah-sebelahan. Karena mereka punya strategi yang unik masing-masing. Misalnya, untuk produk kamar mandi lebih murah di Alfa. Untuk ciki-cikian lebih murah di Indomaret. Selalu perhatiin nih. Tapi nggak gitu ya, itu contoh saya aja. Jadi mereka tuh selalu nge-twist gitu. Jadi punya masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Gitu. Kayak gitu, Bi, kira-kira. Iya. Okay. Andra, ini sebenarnya menarik nih ya. Karena kita udah sering ya di berbagai forum gitu melihat ada komunikasi yang
menyampaikan functional benefit dan emotional benefit itu selalu menjadi sesuatu yang ditekankan tanpa memahami dasarnya. Iya. Dari sini ya, pertama kita melihat bahwa saya yakin momentum itu menjadi sesuatu yang penting dan sesuatu yang diperhatikan. Tapi di sini Kang Hendra lebih menekankan lagi. Artinya gini, Betul. gunanya anak tangganya kalau gininya kagak ada. Nah ini menarik banget. Nah lalu ya tadi disampaikan bahwa ketika kita ingin memainkan functional benefit, kita ingin memainkan emotional benefit, tetap harus memperhatikan siapa yang paling bawah, memperhatikan yang paling bawah. Ya, jadi ibarat kita naik tangga itu kakinya jangan terlalu ketinggian gitu, tetap harus menggunakan tangga yang marketnya ini siapa yang dididik. Kalau saya Mas Salim melihatnya tadi, Mas Hendra itu betul-betul menekankan pijakan awal malahan itu. Pijakan awal itu pastikan betul karena nanti dari ke atasnya itu akan bukan hanya apa ya, effortnya lebih banyak, cost-nya juga semakin gede, waktunya bla 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 segala macamnya. Kebayang Mas Salim kalau misalnya akhirnya mereka salah membidik itu ya salah ke atasnya semua. Akhirnya itu yang dibilang, wah saya bangunan sama, fasilitas sama, kok sepi ya? Ya iyalah, target marketnya juga. Itu pertama, Bi. Itu benar, Bi, pertama target market. Tapi tadi yang saya bilang, target market itu pijakan awal, Bi. Tapi yang sedang paling penting juga selain pijakan awal. Nih, yang kanan kirinya penghubung. Itu momentum. Jadi banyak orang yang target marketnya udah benar, menurut mereka ya. Produknya udah bagus, brandnya udah keren, marketingnya jago, kok sepi ya? Momentumnya nggak pas. Anda buka kopi telat. Atau Anda buka kopi kecepatan, orang belum butuh kopi, gitu. Anda buka ayam geprek telat, ayam geprek bensu udah terlalu viral misalnya. Jadi ada momentumnya. Tapi bisa nggak sih telat, tapi momentumnya tepat? Bisa. Saya bilang, buka pizza telat nggak? Telat, pizza itu udah duluan kan. Tapi momentumnya dapat nggak? Dapat, bisa jadi. Bisa jadi, saya nggak bilang tepat, tapi bisa jadi. Kita kan cari apakah momentum pizza itu tepat tahun ini atau tahun depan atau kapan, saya nggak paham. Jadi melihatnya seperti itu. Momentum itu betul-betul ngebungkus dari apa yang sudah kita prepare yang semua ya. Kanan kirinya tadi. Tangganya kan 4, kanan kiri itu momentum. Betul. Orang tuh nggak tahu itu apa ya, yang itu ya itu momentum namanya. Kalau menurut saya. Jadi saya aliran bukan yang start dari produk dulu. Siapa target marketnya atau masalah apa boleh pecahkan dari market Anda. Saya bukan orang yang kayak gitu. Saya lihat momentumnya dulu. Jadi kadang kenapa? Kalau ada tahu momentumnya, produk bisa di-create gampang. Beneran. Saya lihat, wah kayaknya sekarang momentumnya pizza nih. Oke. Tinggal cari orang jago bikin pizza enak. Gitu kan? Dapat, bikinin, enak nih udah. Tinggal cari marketing yang hebat. Lu bisa marketing ini nggak biar viral. Udah. Begitu momentumnya pas, meledak tuh, Bre. Karena ketika Anda udah ngelangkah ke atas, terus baru sadar momentumnya tepat, tapi ternyata produknya salah, Anda turun lagi tuh. Nge-rebranding mau mau. Total rubah. Ya. Iya. Saya sedang melakukan itu, pengen nge-rebranding suatu brand gitu kan. Sekaliber saya aja masih salah membidik peluang, salah melihat, bukan membidik, salah menentukan target market yang real, karena terlalu, akhirnya saya juga ikut arus. Jadi ada orang tuh akhirnya ikut arus. Kita manusia biasa gitu, begitu ingat, astagfirullahaladzim, salah nih. Ayo kita turun lagi, nggak apa-apa. Mungkin kita baru tangga kedua. Untungnya belum tangga keempat. Kalau tangga keempat turunnya banyak nih. Iya. Gitu kan? Iya. Dibandingin nanti ngaconya nggak karu-karuan gitu. Mendingan udahlah gitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita benar atau salah. Tapi kalau momentum dapat dan tahu, buruan benerin. Jadi yang susah itu mencari momentumnya. Asli beneran. Jadi bisa nggak percaya dengan hoki. Hoki adalah momentum yang tepat dengan persiapan yang matang. Dan persiapan yang matang. Jadi hoki. Gitu. Itulah keberuntungan. Ya, oke. Kang Hendra, ini yang perlu ditekankan lagi nih. Kan Kang Hendra menyampaikan ya bahwa selevel Kang Hendra pun kadang masih salah mengidentifikasikan momentum gitu. Nah, proses untuk segera insafnya itu apa sehingga wah ini keliru nih. Nah, gitu gimana, Pak? Gini, inilah pentingnya kita saling ngobrol dengan sesama teman-teman entrepreneur ya. Saya tuh kebetulan orangnya senang
Saya mungkin di sosial media nggak ramah ya, nggak kayak Abi Darus sama Mas Salim gitu ya, update terus. Saya anaknya, makanya saya paling nggak suka, kalau orang bilang don't judge book from its cover, saya rubah, don't judge book from its social media gitu loh. Jadi banyak orang yang mengerti kalau kita tuh nggak ramah di sosial media, nggak pernah komen atau nggak pernah love itu nggak ramah gitu realnya, nggak gitu. Nah, tapi kalau sama teman-teman pebisnis, saya biasanya ajak ngobrol, ngopi yuk, karena dari secangkir kopi, dari sepiring makanan yang kita makan bareng dengan owner teman-teman bisnis, itu tercipta obrolan-obrolan yang beyond, yang nggak akan ada di ilmu manapun ketika kita ngobrol. Dan kita bisa nanya sebebas-bebasnya dan dia akan jawab. Gitu. Nah, saya mencari insight di situ satu. Mencari insight dengan teman-teman yang memang saya butuhkan untuk ngobrol. Gitu. Yang kedua, saya melihat marketnya. Aduh, Indonesia, saya kok kenapa lata ya dengan produk ya? Saya tuh nggak gini nih, harusnya saya jangan lata dengan produknya, gitu. Harusnya saya tuh benar-benar melihat dulu ini produknya tepat enggak. Kalau saya memulai dengan market yang C, ternyata produknya ini momentumnya untuk market yang A. Kok saya mulainya yang C? Wah, ini salah ini, gitu. Jadi salahnya kadang-kadang dihantam dulu, jadi kira kita ditampolin dulu baru sadar gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting belum mati kan. Gitu. Kan kalau tinju nih, ronde 1, ronde 2 kalah kan nggak apa-apa, masih ada 8 ronde lagi kan. Yang penting bangkit itu pukul balik gitu kan. Asal nggak KO atau nggak keliru ngambil investor. Terlanjur banyak investor buka, ternyata salah. Aduh, ngeri kalau itu. Makanya, jadi maksud saya gini, UKM, saya ngerti UKM itu dananya terbatas. Jadi sehingga mulainya dengan suatu hal yang kecil dulu, ya berharap dia viral. Misalnya, tapi bayangin ada satu brand yang dia nggak pernah latah. Siapa? Wong Solo Group. Belajar dari Wong Solo Group. Dia nggak pernah latah. Dia nggak buka tuh minuman kekinian tuh. Ya, dia meriset produk yang udah long lasting. Ayam goreng, soto Lamongan tuh apa sih? Saya lupa lagi. Tuh grupnya dia tuh ayam bakar. Dia nggak latah. Gitu. Dia nggak latah dengan dia fokus ke produk yang long lasting. Kunci satu, produk, brand. Gini, gimana cara cari momentum kalau produk itu tuh bakal dibeli oleh masyarakat Indonesia? Gini, cari satu brand besar yang sampai saat ini produknya masih dimakan dan dia masih bertahan lebih dari 5 tahun dan dia masih survive. Contoh paling gampang, tadi saya bilang Pizza Hut, lebih dari 5 tahun nggak? Lebih. Produknya apa? Pizza. Coba Abi sama Mas Arif sebutkan brand pizza Indonesia yang kelasnya sama kayak Pizza Hut. Nah, bingung. Kesulitan. Jawab. Ganti-ganti. Momentum enggak? Peluang enggak? Peluang. Apakah saat ini peluangnya? Nah, belum tentu. Apakah kita harus buka besok nih, kemudian kita langsung buru-buru buka tahun ini? Belum tentu. Nah, itu kalau waktunya kapan dengan analisa. Tapi produk momentum. Jadi momentum itu ada dua. Produk momentum, sama timing momentum. Produk momentum. Produk momentum tadi tuh udah dapat tuh. Ini ilmunya nggak ada di buku manapun nih, produk saya sendiri. Produk momentum versi saya. Produk momentum itu adalah yang saya bilang long lasting lebih dari 5 tahun di Indonesia dan dia masih ada brandnya bahkan cenderung growth gitu. Paling gampang contohnya pizza, paling gampang. Banyak yang kayak gitu. Cuma pikirin brand-brand lain yang persis seperti itu. Banyak ya. Makanya kenapa Haus viral? Haus melihat ada brand minuman yang viral, yang long lasting. Siapa? Chat Time. Udah lebih dari 5 tahun di Indonesia. Di komunitas gitu. Momentumnya dapat. Perhatiin, persis banget kayak Chat Time. Produk momentum dan apa tadi? Timing. Waktu. Jadi ketika produknya udah dapat nih, dapat nih produk momentum nih. Waktunya apakah sekarang, apa tahun depan? Sabar aja mendingan. Dibandingin lata gitu. Mas Salim, ada yang Kang Hendra, ada yang nanya kayaknya. Ada mau tanya nih ya, dari Siti Tasmal ya, dari Siti Tasmal. Coach, maaf izin bertanya, kalau sudah sadar market yang dibidik ternyata salah posisi, apa yang harus dilakukan? Pindah lokasi atau merubah sesuai dengan yang dibutuhkan di lokasi tersebut sementara modalnya terbatas. Nah, gimana? Ini pertanyaan dalam banget nih. Ini pertanyaan yang common. Modal terbatas itu keyword. Jadi yang atas itu cuman hiasan. Ya. Intinya yang bawah tuh modal terbatas. Yang bawah yang harus digaris bawah ya. Jadi ini
Nah ini banyak banget. Kalau misalnya produk tergantung nih, kata salah itu dari sisi mana? Saya nggak bisa lihat langsung begini. Jadi salah itu kata ibu yang salah, atau cuma gara-gara corona jadi sepi, sehingga ibu berpersepsi ini salah. Nah dulu nih yang mana? Ya, Ini soalnya corona ini membuat orang itu jadi berpersepsi pada akhirnya. Wah, gue sepi nih, wah ini produk gue salah nih, berpersepsi. Padahal ternyata dia belum online-nya belum hidup, makanya dia mati gitu. Jadi hati-hati banget. Corona ini hati-hati banget, jangan langsung memutuskan bahwa brand Anda salah atau produk Anda salah. Analisa lagi, bener nggak salah? Itu satu. Tapi misalnya bener-bener salah, marketnya salah. Market itu target market, berarti kan usia, geografik, demografi, ya gitu, geografi atau apa gitu. Nah, salahnya ini apa? Kalau misalnya salahnya adalah, oh ternyata makanan saya ini untuk ABG misalnya. Tapi saya buka di lokasi yang Perkantoran. perumahan, perkantoran. Oh berarti yang salah lokasinya, bukan produknya. Iya. Pindah lokasi. Karena brand Anda ini udah tercreate. Balik lagi, produknya udah berapa lama? Kalau produk Anda masih di bawah setahun, rombak total. Tapi kalau Anda udah di bawah setahun dan 3 tahun, Atau menyiapkan produk untuk atau menyiapkan produk untuk perkantoran, Mas. bisa. Tapi kan brand Anda sudah dikenal produk yang ABG. Tergantung nih. Makanya saya bilang ini nggak bisa dinilai langsung. Begini, tapi harus benar-benar tahu brandnya apa, rasanya bagaimana, harganya berapa. Saya dari harga aja, saya bisa tahu bahwa dia ngincer marketnya siapa. Hanya dari harga. Kalau pakai pendekatan kayak McD tadi kan, jadi McD tadi kan di kondisi tertentu yang dibidik untuk yang family. Di kondisi tertentu yang dibidik adalah untuk para anak-anak, millennials. Ya. Di kondisi tertentu para pengusaha cowok yang pengennya praktis. Nah, ini memungkinkan nggak diterapkan di kasus kawan kita tadi? Oh, mungkin. Jadi harus dibedah dulu nih. Customer current, jadi ada sisi itu current customer terbesarnya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu dulu punya omset, udah punya outlet lebih dari setahun, the best top 10, the best customer. Ya, jadi customer terbanyak nomor 1 itu jadi current customer nomor 2 terbanyak jadi level 1, customer cukup apa level 3 doang. Customer 4 sama 5 itu cuman kayak apa ya? Yang penting terpenuhi keinginannya. Tapi fokusnya ke 3 customer yang di atas. Tapi yang di bawah juga jangan dilupakan. Maksudnya adalah energinya 80% per 3 ini, 20% buat yang di bawah 2. Gitu. Jadi gitu. Tapi kan biasanya UKM kan ngebidik cuma satu konsumen. Jadi kalau ada yang bilang, Mas saya kalau marketnya semuanya. Iya semuanya Mas. Cewek cowok usia 0 sampai 99. Hah? Banyak kan begitu. Kota terbodoh ya. Banyak kayak gitu. Baik, Kang Indra, ditahan dulu sebentar. Ini karena tadi kita ngomongin pizza nih, salah satu juragan pizza asal Tegal juga tanya nih akhirnya. Waduh. Mbak Desi. Nah, ini Mbak Desi tanya, saya juga izin tanya, gimana caranya mengubah positioning karena sudah branding, ya, karena sudah branding dengan nama Pizza Kampung, sementara target marketnya ternyata di kota. Nah, apa mau ada pertanyaan lanjutan? Apa dia harus mau ganti brandnya itu? Jadi Pizza Kota. Jadi gini. Makanya penamaan brand ini penting banget. Ini kan katanya kan branding adalah about persepsi. Jadi kalau milih nama itu hati-hati. Begini, sejak kapan orang yang makan pizza itu dilabelin kampungan? Nggak bisa. Ini orangnya nggak bisa tidur pasti ini, aduh. Jadi pizza itu makanan orang premium. Karena nggak semua orang tuh nyaman makan pizza. Saya pribadi aja nggak terlalu suka pizza, tapi makan pizza. Tapi nggak terlalu suka sering-sering makan pizza gitu kan. Maksudnya gini, pizza itu adalah makanan yang dimakan oleh orang premium. Jadi ketika Bapak Ibu bilang makanan apa tadi bilang pizza kampung. Orang kampung nggak makan pizza, orang kampung makan pecel, gitu kan. Gitu. Kalau pecel kampung masuk ya. Nah, gitu. Jadi, sorry, bukan maksud saya berarti mengkritiskan, saya bukan bagian branding ya. Cuman segampang itu. Maksudnya ketika memilih nama, pilihlah nama yang benar-benar keren, yang merepresentatifkan produknya. Kalau saya, Kang Hendra, kalau saya menjawab itu langsung begini, saya nggak tahu apa isi kepalanya dia itu. Contoh ya.
Pentis Pizza, ini saya bahas terus karena menurut saya Pentis Pizza itu harusnya meledak, serius. Karena dia di eranya kan saya dulu kepoin Pentis Pizza karena buka dekat abnormal tuh di Dago. Saya datengin hampir seminggu 3 kali saya datengin, pelajari marketnya, saya makan, udah enak nih produknya gitu kan. Namanya juga keren, Pentis Pizza, seolah-olah dari luar negeri. Bener, karena pizza itu makanan luar negeri, makanan Itali gitu kan. Itali. Kalau saya perutnya perut gembel, saya makan keju mencret. Jadi saya nggak cocok makan pizza gitu. Serius asli beneran. Jadi saya nggak makan keju yang premium itu saya mencret gitu kan. Jadi saya nggak makan keju pizza. Nah maksudnya lihat keju pizza itu sebenarnya udah tepat saat itu ya. Momentumnya juga dapat, viralnya dapat. Tapi entah kenapa harus dipelajari lebih dalam. Saya nggak mau menjudging gitu ya. Tapi intinya harusnya dia menjadi brand pertama lokal pizza yang gede segede pizza. Harusnya. Tapi don't worry Bapak Ibu, nggak harus jadi yang pertama untuk viral. Buktinya abnormal yang pertama kali orang investor invest di brand kuliner adalah abnormal, Salim Group. Bukan Salim Group yang ini Salim Group Syariah yang ini. Salim Group beneran ya, bukan Mas Salim. Kalau Mas Salim ini Mas Salim Group Syariah. Nah, Salim Group beneran ini invest di kita. Habis kita kopi kenangan di sama page visi. Sebetulnya saya kan ketemu visi, abnormal itu ada 15 visi yang datang. Ketemu saya. Tapi ada perjanjian dengan Salim Group yang tidak boleh mendapatkan visi dari luar. Jadi hati-hati ketika mendapatkan investasi dari investor gede. Baca lagi perjanjiannya. Jadi hari kita nggak bisa. Akhirnya karena kita nggak mau dilirik yang kompetitor yang lain, dia lirik kopi kenangan. Meledak. So nggak perlu jadi yang pertama untuk meledak. Nggak usah worry. Ketika momentumnya dapat, Anda mau yang ke 100, brand ke 100 pun bisa meledak. Gitu. Mau Anda mau brand ke 1000 pun Anda bisa meledak. Jadi geprek Densu itu, brand geprek Densu itu kan brand geprek ke 1000 sekian. Yang bikin ayam geprek. Viral. Jadi gitu. Kembali ke kampung pizza gimana tuh Kang? Oh, suruh tutup aja gimana? Enggak. Kalau memang Anda punya marketnya udah bagus, rebranding saran saya. Yang penting satu, laku nggak? Itu dulu saya mau nanya, laku nggak? Kalau laku, terusin. Namanya aja dirubah. Nah, ketika merubah nama, rubah packaging biar lebih cater. Nah, sebenarnya merubah rebranding itu momentum. Sudah survive 5 tahun. Saya dan Mas Salim sudah nyoba produknya enak. Ya udah, tinggal rebranding. Ini waktunya rebranding saya tanya. Sekarang Nizanya udah pernah naik harga belum? Pasti jawabannya belum. Momentum nih. Bisa naikin harga, rebranding, bikin yang lebih bagus, packaging dikerenin, toppingnya dimewahin, rebranding. Harga naik, orang nggak sadar. Ketika harga naik, coret harganya diskon dulu. Padahal pas begitu udah nggak diskon, harganya udah naik, orang udah nggak sadar, udah gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting laku. Kunci cuma satu, laku. Kalau udah laku, gampang rebrandingnya. Yang susah itu ngelakuin produk kita. Kalau udah laku udah jangan ditutup, jangan dipindahin, terusin aja. Iya. Pak Indra, ada pertanyaan berikutnya nih dari Mas Bagus. Coach izin bertanya, perihal produk yang long lasting dijadikan menu reguler. Kemudian di setiap momentum bikin menu sesional ya, yang lagi hit, akan tetapi produk sesional tersebut kita mengikuti market leader yang sedang heboh seperti contohnya McD dan BTS misalnya. Kemudian mengikuti ala-ala BTS. Apakah dengan momentum latah tersebut bukan peluang yang baik buat usaha makanan yang ada di daerah yang tidak ada McD-nya di daerah tersebut? Sorry, saya harus ulangin dulu nih pertanyaannya nih. Pertanyaannya panjang. Produk yang lasting jadikan menu reguler, kemudian di setiap momentum dibikin menu sesional yang lagi hit. Bikin menu tapi produk sesional tersebut mengikuti market leader yang sedang heboh, McD dan BTS misalnya. Kemudian mengikuti ala-ala BTS, apakah dengan momentum latah tersebut bukan peluang yang baik? Bukan peluang, maksudnya mengikuti itu bukan peluang gitu, atau peluang bukan peluang yang baik untuk buat usaha makanan yang ada di daerah, karena di daerah tersebut tidak. Oke, saya paham. Jadi ketika McD itu viral dengan BTS-nya, Anda mengikuti tapi di daerah Anda nggak ada McD-nya gitu kan? Apakah itu baik buat brand Anda gitu kan? Karena kan di daerah Anda nggak ada McD-nya. Jadi begini. Kan BTS itu apa? Dikira antena apa tower. Jadi gini. Jadi Anda harus lihat ada namanya seasonal, ada namanya long lasting. Jadi ketika
ketika suatu viralitas, ada perhatikan. Ingat nggak zaman-zamannya es kepal Milo? Siapa yang ingat? Ya. Ingat nggak? Es Ya. kepal Milo itu semua viral. Sekarang ada lagi nggak? Hilang di telan bumi. Ya, Jadi saya contoh udah nih. mengalami sekali. Ya kan? Jadi ketika ada es kepal Milo, buat produknya kayak dulu Abnormal pernah ngeluarin es kepal Milo, tapi cuma 1 bulan. Kita tahu, kita udah riset, wah ini cuma seasonal. Oke, bikin es kepal Milo, tapi stoknya tolong dibikin cuma sampai 1 bulan. Prediksi berapa sebulan habis? Oke, sebulan habis 500 porsi. Oke, bikin yang 500 porsi. Udah gitu aja. Begitu habis selesai hilangin produknya. Itu ikut momentum. Tapi jangan terus tiba-tiba produk itu dijadiin main, dijadiin utama. Nah, ini orang yang menu nggak paham. tetap. Iya, gitu ya. Atau BTS itu bisa diikutin juga, misalnya singkat. Banyak kan orang ngikutin singkatannya. Ada yang nggak ngikutin sama sekali. Kenapa dia nggak ngikutin? Karena dia tahu bahwa marketnya dia itu bukan orang Korea. Atau di daerah Anda, misalnya Anda tinggal di Boyolali. Korea tuh neng di Korea itu, aku nggak paham Korea gitu kan. Terus ikut-ikutan BTS, ya kelar gitu kan. Jadi kalau di area Anda nggak paham BTS, jangan ikutin BTS. Ya kan? Gitu. Jadi intinya latah boleh, tapi lihat lagi area Anda, skupnya, sama produk Anda berarti cocok nggak untuk disandingkan dengan BTS. Misalnya Anda jual alat-alat listrik, terus bikin paket BTS, ya nggak cocok. Gitu. Ya gitu, misal contoh ya. Jadi, balik lagi, lihat momentum, jangan buru-buru dikejar. Yang satu itu. Yang kedua, ketika Anda supply chain-nya nggak ready, dan Anda nggak siap, kayak McD itu blunder banget. Kalau saya jadi McD, dia kan hanya order di GoFood doang kan, ya kan? Iya. Blunder banget. Kenapa di GoFood doang? Ya karena di GoFood doang yang ngantri jadi GoFood-nya. Yang dine-in-nya malah nggak boleh. Harusnya dia bagi. GoFood jam sekian sampai jam sekian, dine-in jam sekian sampai jam sekian, cuma sekian porsi. Jadi nggak boleh dibarbarin begitu, dibagi. Kemudian waktunya dipanjangin. Tapi diatur jam-jamnya misalnya gitu. Ya, agar semua orang tercover. Kan aneh, saya datang ke McD mau beli, nggak ada online. Nah, gitu. Kan sayang. Dan fokusnya di online, online ngantri, ayo. Dan Gojek juga jadi marah kan akhirnya. Gitu. Abang-abang Gojek. Jadi maksud saya adalah suatu campaign yang viral belum tentu akan mengangkat omset. Ingat, McD selesai. Uangnya habis. Dan sekarang nggak keluar lagi produknya. Jadi di Indonesia menurut saya gagal untuk meng-create sales. Dia berhasil untuk membuat viral, tapi dia gagal naikin sales. Jadi akhirnya percuma. Karena yang menghandle McD sekarang kan bukan yang McD yang dulu. Mungkin pengalaman baru pertama kali nih. Yang sekarang kan Tech Sosro Group kan. Mungkin dia kaget. Nah, mungkin dari sini dia akan belajar banget sih bahwa oh nggak gini caranya untuk BTS gitu. Nggak gini caranya. Oh ternyata harus begini, harus dibatasi porsinya kah, jamnya dibatasi kah. Setelah sekian porsi sold out di semua di semua ini gitu. Sekarang ada nih satu brand yang di GoFood sold out mulu di Jakarta, Edan. Saya sendiri kalau mau beli nggak pernah dapat. Aduh capek. Pas gue buat besok lagi bisa nggak gitu? Bisa. Jadi buat besok orderannya ngambilnya besok. Gila, ada di Jakarta ya. Sampai segitu aja. Nah, tapi dia brilian. Dia batasin karena dia tahu bikinnya lama. Dia batasin cuma sekian porsi laku langsung di close di sosial media semua. Emang harus begitu. Gitu. Harus benar-benar diatur porsinya. Harus diatur jamnya. Harus diatur channel distributionnya, offline, online, GoFood, gitu. Saya dulu pernah bantu satu UKM brand di katakan di kota tertentu lah. Saya tuh bikin promo di GrabFood Rp1 hanya jam sekian sampai jam sekian. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 4. Orang nggak makan siang. Jadi yang mau makan siang tetap makan siang, nggak ganggu. Saat orang nggak makan, Rp1 hanya di Grab doang. Gitu. GoFood-nya enggak, kalau nggak barbar. Kalau dibuka semua channel, otaknya nggak sanggup, ngantrinya gila, gitu loh. Terus dimasukin kemacetan, komplain gimana-mana gitu. Jadi be careful lah gitu, be careful ketika menciptakan momentum yang sifatnya viralitasnya itu unlimited gitu viralitasnya. Jadi bahaya itu bahaya. Gitu. Termasuk harus lihat siklusnya juga ya. Artinya Yes. bahwa hal-hal yang memang akhirnya mendongkrak itu sebenarnya yang di luar pattern yang sebenarnya kita sudah bagus pertumbuhan penjualannya gitu ya. Iya, itu kalau Anda udah bagus juga ngapain ikut-ikutin gitu. Ya. Iya. Paling ikutin nama-namanya doang di pleset-plesetin. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya nih dari Jumaiyah.
izin bertanya, sejauh apa pengaruh desain produk terhadap penjualan? Kemudian lebih penting mana personal branding dengan product branding? Mohon maaf, bingung coach. Ini Ya, ada dua nih pertanyaannya nih. aman. Ada desainnya, ada brandingnya. Tergantung produknya apa. Kalau Anda bicara produknya retail seperti frozen food, maka packaging itu bisa mengangkat nilai brand. Simpelnya gitu, packaging bisa mengangkat nilai brand. Pertanyaannya, apakah packagingnya sudah sesuai dengan target Bapak Ibu? Contoh, target Bapak Ibu kepengen adalah ibu-ibu cewek misalnya, atau cewek mama muda lah, mama muda cewek misalnya. Mama muda cewek itu sedang warna apa sih? Pastel kan warnanya, kalem-kalem gitu, warna pastel. Ya pastikan warnanya pastel. Jangan tiba-tiba Bapak Ibu jadikannya warnanya merah gonjreng gitu kan, merah gonjreng gitu, atau enggak warnanya hitam coklat tua yang bapak-bapak banyak suka gitu. Nah, packaging keren, warnanya apa? Coklat tua. Lah, marketnya ibu-ibu gitu misalnya. Nah, itu nggak dibeli, bukan nggak dibeli, nggak dilirik gitu. Kayak gitu. Terus warnanya hijau. Untuk makanan, hindari warna hijau. Warna hijau itu tidak menggugah nafsu makan. Jadi hindari ada warna hijau di dalam kuliner. Hindari hijau itu. Mau hijau lumut, hijau muda, hindari. Hindari brand ada hijau. Contoh ya, cuman tuh hal-hal sepele. Dia imunoterapy itu hijau untuk mengurangi nafsu makan. Gitu. Makanya rumah sakit banyak warna hijau kan. Nafsu nggak makan di rumah sakit, nggak nafsu kan? Ambil maaf. Warna hijau tuh. Cadang. Tapi itu beneran ya tadi. Ya, yang kedua, personal branding atau product branding. Ini tergantung strategi brandnya. Ada brand yang memang dia kalau Anda sebagai personalnya udah terkenal, orang terkenal seperti kayak Mas Hendy Stiono. Siapa sih yang kenal dengan Mas Hendy Stiono? Dia personal branding. Dengan personal branding dia, brandnya dia laku. Tapi ada orang yang brandingnya dulu yang naik. Saya tanya, yang punya Boba Time siapa? Nggak banyak kan tahu kan? Iya. Hah? Gitu. Siapa punya Boba Time? Nggak banyak kan tahu. Tapi yang punya House siapa? Tahu, Mas Gufron. Gitu kan. Tapi yang punya Boba Time siapa? Nggak tahu. Jadi memang ada brand yang di-create, brand yang dulu meledak, baru ownernya terkenal. Yang penting, atau dikenal, atau bahkan ada owner yang nggak dikenal. Gitu. Ada benar-benar owner yang benar-benar nggak dikenal sama sekali. Yang punya Natasha Clinic Skincare, ada kenal nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang punya MS Glow, semua orang tahu. Ada tahu nggak? Yang punya Natasha itu 10 kali lipat lebih kaya dibanding punya MS Glow. Karena saya udah pernah ketemu sama yang punya Natasha. Ya, dia sampai ngomong begini ke saya. Ini apa namanya? Ini tradisi dari dia, bukan dari saya ya. Dia tuh baru beli pabrik kosmetik di Korea. Gila nggak? Ya, dia bilang, saya kalau mau beli pesawat private jet 100 hari ini saya beli. Gitu. Tapi saya nggak pernah beli, kata yang punya Natasha. Saya nggak beli, dan saya nggak mau saya terlalu dikenal seperti itu. Gitu. Jadi ada memang orang yang memang dia brandnya terkenal, tapi dia nggak perlu dikenal. Nggak apa-apa. Ada orang pengen dia personal branding dulu. Jadi itu tergantung strategi. Kalau Bapak Ibu narsis, silahkan aja. Gitu. Untuk personal branding. Tapi hati-hati, terjebak dalam yang namanya selebpreneur. Selebpreneur adalah kondisi di mana ketika seorang entrepreneur terjebak menjadi sebuah menjadi sebuah selebriti, sehingga dia jadi pembicara di sana sini, dia mengeluarkan ilmunya, akhirnya dia sangat dapat penghasilan banyak jadi pembicara, dia lupa ngurusin brandnya mati. Ini adalah jebakan-jebakan selebpreneur. Iya gitu. Gitu. Jadi PPKM pelan-pelan kita mati. Salah. Jadi ini terjebak dengan itu. 15 di. Waduh, muncul Mas. Dari Abi terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Kang Hendra. Iya. Baik. Waduh, udah lebih 15 menit. Kang Hendra, terima kasih banyak ya sudah memberikan gambaran buat kita. Teman-teman, mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran penting buat teman-teman semuanya ya. Bahwa tadi yang disampaikan terkait dengan benefit tangga benefit tadi, itu penting banget kita itu memang di pondasi yang awal terkait dengan bagaimana customer, kita mencari, memetakan dengan tepat, bahkan menemukan siapa customer target kita. Dari situ akhirnya lah kita akan bisa memberikan sebuah fitur-fitur yang dia butuhkan. Baru nanti kita naikkan kepada apa tadi Mas? Fitur ya? Function.
dan sampai kepada emosionalnya. Ya, ingat teman-teman, pada waktu Anda sudah bermain di etape di step yang ketiga dan keempat, akan sangat membongkar, sangat salah kalau yang di awal juga salah. Dan ingat, yang paling penting lagi adalah anak tangga. Dua anak tangga itu adalah yang seperti Mas Hendra bilang adalah yang dibungkus dengan namanya momentum. Baik momentum produk dan momentum juga waktunya. Ya, ini memang diskusi yang cukup panjang memang, tapi minimal kita punya bayangan lah bahwa sedetail itu kalau kita mau betul-betul bisa survive dan memenangkan pertempuran. Ya, begitu kira-kira Mas Salim. Oke, makasih Bi. Sebelum nanti ditutup sama Abi ya, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat ya bahwa kecenderungan kita untuk memainkan functional benefit dan emotional benefit itu harus memiliki fondasi yang kuat. Ya. Artinya jangan sampai kita latah bersaing, memberikan value, yang value tersebut ternyata justru salah sasaran dan salah arah. Oleh karena itu, tetap yang terpenting adalah siapa market yang dibidik dan fitur produk apa yang mau kita berikan, baru kita memainkan functional benefitnya seperti apa dan emotional benefitnya seperti apa, yang akhirnya menjadi sesuatu yang dipersepsikan ke market yang dibidik tersebut. Dan tadi kita juga mendapatkan penekanan dari Kang Hendra, apalah artinya anak tangga kalau pegangannya kagak ada, maka pegangan Momentum oleh Kang Hendra adalah momentum. Dan ini semoga bisa memberikan manfaat luar biasa bagi teman-teman pengusaha, khususnya yang lagi sedang memposisikan diri ketika kondisi pandemi juga sudah semakin dianggap gini lagi. Nah, akhirnya orang akan bersaing untuk menghadirkan sesuatu yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi bisnis kita masing-masing. Jangan lupa ya, kita setiap Kamis malam akan ada forum Bisa Laris di Zoom ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti Kang Hendra masih bisa ikutan hadir dengan tema dan topik yang beda. Insya Allah. Masih terlalu banyak Mas Salim. Nanti tinggal kita spesifik lagi Mas Salim ya. Kalau ini kan lagi pengenalan Mas Hendra. Besok kita kunci lagi, lebih kecil lagi, lebih detail lagi. Maka mudah-mudahan ini akan bisa betul-betul menjadi forum ilmu yang bisa berdampak dalam bisnis kita insya Allah ya. Bi, kalau boleh saran Bi, sama Mas Salim. Yes, boleh. Apa namanya, sekali-kali dalam misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, udah dipikirin di bedah satu brand. Iya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Satu nanti brand. ada studi kasus teman-teman yang mau kita bedah gitu. Iya, nggak apa-apa. Masalah benar salah itu kan relatif, ya. Betul. Jadi ilmu dalam keilmuan itu benar salah relatif. Sebagus-bagusnya ilmu kalau eksekusinya butuh tetap aja jadinya amburadul. Jadi benar salah itu banyak faktor. Jadi nggak usah terlalu worry gagal, nggak usah terlalu takut berhasil gitu. Jadi apa namanya, analisa aja dulu. Benar salah tuh belakangan. Analisa, temukan momentumnya, sukses kemudian. Nah, termasuk nanti kita belajar analisa Mas ya. Belajar analisa nanti. Oh, mau belajar? Ya, iya dong ya, belajar analisa gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman kalau makanya kalau itu dilakukan oleh teman-teman yang walaupun mereka itu punya brand di daerah, tapi kalau dia sudah punya ilmu yang cukup besar, cukup bagus seperti ini, cukup dalam, maka insya Allah dia juga akan besar kan. Insya Allah seperti itu ya. Nanti acara-acara ke depan kita akan semakin beragam, akan semakin bervariasi, dan yang pasti tentunya akan lebih powerful dan memberikan dampak yang besar buat para UKM Indonesia. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu kontribusi kita untuk memberikan sumbangsih kepada negara Indonesia. Amin. Mas Salim begitu ya Mas Salim ya. Terima kasih banyak Mas Salim. Terima kasih Kang Hendra dan terima kasih teman-teman semuanya yang bisa gabung di dalam kelas webinar ini. Insya Allah kita ketemu Jumat depan. Kamis malam Jumat ke depan ya. Baik. Terima kasih Mas Salim, Mas Hendra dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra. Mas Salim. Assalamualaikum.